Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan rebound sesuai dengan ekspektasi kita sebenarnya di video kemarin bahwa saya expect sebenarnya Bitcoin telah menemukan local bottom. Nah, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi dari segi price action. Apakah ini berarti koreksi yang kita lihat beberapa bulan terakhir telah usai ataukah masih ada chance bahwa kita akan melihat lower low baru? Kita bakal membahas semua itu di video hari ini, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,23 triliun dolar atau naik sekitar 3,78%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 11%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 11,98% menuju 5,32 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa malam hari ini kita kembali akan kedatangan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Terlebih lagi teman-teman, keadaan market sekarang yang masih simpang siur, artinya banyak orang yang masih bingung nih sebenarnya The Fed nanti bakalan ngapain. Apakah ada chance kembali rate cuts terjadi, ataukah kita akan ngelihat kita berada di angka yang sama dalam waktu yang lebih panjang atau higher for longer, atau ada chance justru The Fed bakalan menaikkan suku bunga. Dan ketiga opsi ini bakalan bisa mungkin diprediksi oleh para analis melalui beberapa data diantaranya CPI, PCE, Price Index, kemudian salah satunya juga adalah unemployment rate. Atau intinya merupakan tingkat pengangguran dan juga tingkat inflasi. Nah, untuk yang malam hari ini teman-teman yang akan kita lihat adalah intinya tingkat pengangguran, non-farm payrolls dan juga unemployment rate pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diikuti juga sebenarnya di pukul 21.00 akan ada juga satu data yang termasuk high impact, yaitu adalah ISM Services PMI. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah yang di NFP dan juga unemployment rate. Nah, untuk sementara teman-teman, unemployment rate itu diekspektasikan masih stay di angka yang sama, yaitu adalah 3,8%. Nah, kalau menurut saya pribadi, kita pengennya ngelihat ada sedikit pelemahan di unemployment rate. Kalau angkanya munculnya 3,9 atau bahkan 4%, harusnya itu akan menjadi berita baik untuk market gitu ya. Karena logika sederhananya begini teman-teman, kalau misalnya banyak pengangguran di Amerika Serikat atau mulai meningkat tingkat pengangguran di Amerika Serikat, maka kita bisa expect juga itu nanti berpengaruh ke tingkat demand barang dan jasa di Amerika Serikat. Artinya kalau banyak yang nganggur, otomatis pembelian barang dan jasa harusnya juga ikutan menurun kan teman-teman. Kalau kalian lagi nganggur, nggak mungkin kalian spending luar biasa besar. Artinya kalian pasti menurunkan spending kalian. Kalian cuma beli yang seperlunya saja. Jadi itu menurunkan demand. Ketika demand menurun, otomatis itu juga memberikan tekanan pada inflasi. Artinya harusnya juga bisa membantu inflasi untuk kembali melandai. Nah, ketika hal tersebut terjadi, tentunya unemployment rate sedikit meningkat, inflasi terus mengalami penurunan. Nah, itu yang diharapkan oleh The Fed gitu. Dan itu akan sekali lagi mempercepat gitu ya The Fed untuk mungkin memikirkan soal pemotongan suku bunga atau rate cuts. Jadi, malam hari ini tentunya akan menjadi satu event yang cukup penting juga untuk kita pantau, yaitu adalah unemployment rate. Kemudian yang kedua, teman-teman, walaupun kita memang melihat Bitcoin terkoreksi cukup dalam gitu ya, bahkan kemarin sampai 56.000 dolar. Tetapi perlu saya ingatkan kembali ke kalian bahwa kita melihat demand itu sekarang datang dari berbagai arah gitu ya. Dan memang kadang ada saat di mana mereka perlu mungkin harga yang lebih murah para pemain-pemain besar ini. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka mengontrol semuanya teman-teman. Media mereka yang kontrol, keputusan apapun mereka kontrol gitu. Jadi mereka bisa bermain. Kemarin diciptakan berbagai FUD gitu kan, yang membuat Bitcoin kemudian drop di bawah 60.000 sampai ke 56.000. Dan kalau kalian perhatikan, walaupun Hong Kong Spot Bitcoin ETF itu baru 2 hari aktif trading teman-teman, tapi itu juga telah menghasilkan demand kurang lebih 231 juta dolar. 231 juta dolar, teman-teman. Bisa kalian bayangkan.
Ini baru dari ETF-nya Hong Kong. Nah, kita tentunya berharap bahwa spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat juga mulai start kembali dalam keadaan inflow. Karena beberapa hari terakhir, teman-teman, itu cenderung dalam keadaan outflow. Itu juga yang sedikit banyak membuat selling pressure di market. Dan kita tahu bahwa GBTC juga belum selesai, belum mau berhenti untuk jualan, tapi itu pun cepat atau lambat kemungkinan akan berubah. Artinya apa? Kalaupun memang kita akan melihat GBTC menjual sampai habis stok Bitcoin yang mereka punya, ya kita bisa expect itu terjadi dalam beberapa bulan saja ke depan. Dan sisanya kita mungkin bisa expect akan ada inflow. Ataupun kalau hanya nol saja di GBTC, tapi yang lain inflow terus, itu juga merupakan berita baik. Gitu ya. Jadi, kita panikan, tapi para pemain-pemain besar itu membeli besar-besaran. Nggak cuma di ETF, teman-teman. Kita juga melihat ada yang dinamakan Mr. 100, yang secara konsisten itu rutin membeli 100 Bitcoin. Kadang-kadang malah lebih. Dan dia sudah lakukan ini selama berbulan-bulan, teman-teman. Berbulan-bulan. Dan dalam kurun waktu beberapa hari terakhir saja, dia telah berhasil kurang lebih meraup 2.485 Bitcoin. Gitu ya. Kalau kalian lihat ini pembeliannya. Rutin banget, ratusan Bitcoin, ratusan Bitcoin, ratusan Bitcoin. Dan mereka-mereka inilah yang kemungkinan besar bakalan mendapatkan gains yang luar biasa besar, teman-teman. Mereka membeli dengan cara dollar cost averaging dan mereka tidak jualan hanya karena ada koreksi 10-20%. Karena mereka tahu itu memang sesuatu yang wajar terjadi di kripto. Bahkan koreksi sampai 30% pun itu adalah sesuatu yang sering banget kita lihat di cycle-cycle sebelumnya. Meskipun kita berada di bull market, tapi koreksi 30% itu bukan sesuatu yang extraordinary. Itu adalah hal yang biasa. Bahkan kemarin ketika kita menyentuh ke area 56.000 saja, teman-teman, itu hanya koreksi kurang lebih 20-23% seingat saya. Jadi kalaupun kita drop sampai 52-50.000 pun, itu masih sesuatu yang wajar saja terjadi. Jadi intinya teman-teman, kalian kalau misalnya memang mau berinvestasi, please time frame-nya dipanjangkan. Kalau kalian panikan, coba kalian zoom out deh, ngelihat ke time frame yang lebih besar, weekly, daily. Apa yang terjadi dalam 1-1,5 tahun terakhir? Bitcoin naik tinggi luar biasa. Dan kenapa kalian harus panikan ketika ada koreksi 20%? Yang membuat saya lebih bingung lagi, orang-orang yang mungkin sudah melewati tahun 2020 hingga sekarang, yang mungkin masuk kemarin 2021 deh anggapan. Ketika di top bull market, kalian masuk. Ya kan? Kalian terus melakukan dollar cost averaging. Ketika bear market kan, kalian masuk, dan kalian telah melewati berbagai hal. Yang FUD yang jauh lebih besar daripada yang kita lihat sekarang pun telah kalian lewati. Tapi kenapa kalian justru sekarang ketika kita sudah naik 300%, kemudian ditambah ada koreksi 20%, kalian langsung panikan. Padahal kalian telah melewati koreksi yang jauh lebih parah daripada yang kita lihat sekarang. Kalian udah melewati drop kurang lebih 70-80% di Bitcoin. Kenapa kalian sekarang malah jadinya mentalnya jadi cupu lagi gitu? Padahal Bitcoin sudah ke all time high dan hanya sekarang terkoreksi. Itu yang saya bingung kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan tidak semua ya, tapi ada saya rasa yang modelnya seperti itu. Dan jangan sampai lupa teman-teman, para bank-bank besar juga sekarang telah mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Walaupun mungkin tidak langsung membeli, tapi mereka membeli melalui ETF. Salah satunya adalah bank kedua terbesar di Eropa, bernama BNP Paribas. Itu melaporkan bahwa mereka mempunyai exposure terhadap spot Bitcoin ETF. Ini adalah bank kedua terbesar di Eropa, teman-teman. Kalian bisa bayangkan. Sedangkan kalian panikan gitu. Ada koreksi 20%, bank terbesar kedua di Eropa, akumulasi. Kan nggak make sense gitu. BlackRock dan kawan-kawan, akumulasi. Sedangkan kalian panikan. Coba dipikir kembali, teman-teman. Kalaupun kita kembali mengalami drop lebih jauh daripada ini, dengan adanya akumulasi dari berbagai arah,
Menurut kalian saja secara logika, apakah itu saatnya untuk panik atau saatnya justru untuk memanfaatkan kesempatan? Kalau saya pasti mengarahnya ke yang kedua, yaitu adalah itu merupakan kesempatan emas untuk melakukan akumulasi Bitcoin dengan harga yang lebih murah. Karena dengan demand yang ada teman-teman, ini hanya persoalan waktu sampai kapan Bitcoin bisa ditahan di area 60-50 ribu. Itu berapa lama lagi kira-kira sampai dia bisa kembali ke area all time high yang baru. Dan saya yakin itu hanya persoalan waktu. Ya walaupun memang saya bukan seorang financial advisor ya teman-teman, saya hanya memberikan opini saya pribadi terhadap apa yang saya lihat di market. Kalian boleh aja memutuskan, tapi saya mungkin mau memberikan sedikit perspektif supaya kalian mungkin bisa berpikir kembali sebelum mengambil keputusan untuk panic selling mungkin. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin teman-teman, dan saya pengen mulai dari 15 minute chart. So, di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya pribadi sudah secara aktif mencari setup untuk long, teman-teman. Dan ada beberapa skenario yang saya sampaikan di video kemarin yang kalau terjadi akan saya manfaatkan. Saya sampaikan jika saya mendapatkan ada reversal pattern di sekitaran area di sini, itu akan saya manfaatkan. Apakah itu inverse and shoulder, apakah itu double bottom, triple bottom, apapun itu. Atau selain pattern reversal, ada satu lagi skenario yang mungkin juga bisa saya manfaatkan, yaitu adalah breakout dari trend line ini diikuti bullish continuation pattern berupa bull flag. Dan itulah yang persis terjadi teman-teman tadi. Kita breakout dari trend line, bull flag. Ini adalah setup bagi saya. Dan jika ada dari teman-teman yang juga telah berhasil membuka posisi setup long, saya sarankan untuk segera gitu ya, menggeser stop loss-nya sudah ke arah entry. Walaupun bagi saya ini memang bukan saatnya atau belum saatnya untuk melakukan take profit, tapi kita jangan sampai sudah terlalu overconfidence dan mengatakan, oke, ini sudah pasti berarti kita telah menemukan bottom dan kita akan langsung meroket lagi ke atas. Nah, itu yang saya nggak mau gitu. Walaupun memang kita teman-teman mendapatkan rebound, dan saya sampaikan di video kemarin, saya expect ini memang adalah local bottom. Antara ini memang local bottom atau ini adalah bottom dari semua koreksi di sini dan kita akan rally. Kalau kalian nonton video kemarin harusnya kalian ingat. Nah, penentuannya di mana? Penentuannya nanti kemungkinan besar akan ada di sekitaran area 60 sampai 63 ribu di sini, teman-teman. Kenapa? Karena pertama, kita mau melihat dulu Bitcoin untuk setidaknya bisa kembali reclaim di atas area 61.000. Untuk mungkin bisa mengkategorikan, oke, breakdown yang kita lihat kemarin itu adalah kemungkinan sebuah fake out. Tetapi dengan adanya reclaim dari area tersebut pun, menurut saya belum cukup indikasi yang menunjukkan bahwa kita sudah akan kembali rally dan menuju ke all time high yang baru. Perlu lebih banyak evidence atau bukti yang mendukung tesis tersebut. Salah satunya mungkin adalah dengan breakout dari trendline di sini. Baiknya lagi kalau kita berhasil breakout dari area 64.000 di sini. Jika itu yang kita lihat dan kita kemudian mendapatkan konsolidasi, maka saya rasa ini bisa menjadi pertanda yang sangat besar bahwa kita telah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di sini dan kita bersiap untuk kembali ke area all time high. Tetapi sebelum hal ini terjadi, teman-teman, kita masih harus berasumsi bahwa ini adalah area major resistance. Tidak ada keraguan soal itu. Area 60 sampai 61.000 adalah area resistance yang kemarin menjadi support. Karena telah berhasil kita breakout, maka kita harus expect bahwa ini akan sekarang menjadi area resistance. Nah, sekarang kita sedang mencoba untuk nge-retest ke area tersebut. Sehingga selalu saja ada potensi bagi kita untuk kembali mendapatkan rejection, teman-teman. Maka dari itu, saya sudah sampaikan tadi bahwa saya merekomendasikan kalau yang teman-teman sudah berhasil melakukan akumulasi atau mendapatkan setup long di sini untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry. Dengan melakukan hal tersebut, maka sekarang kalian sudah risk free atau tidak ada lagi resiko dari trade kalian tersebut. Kalaupun kita kembali reverse ke bawah, maka kalian hanya akan keluar dalam keadaan break even.
Tapi kalau memang kita akan meroket lagi dari sini, maka menurut saya take profit terdekatnya pun kalau memang kalian tujuannya kemarin hanya short term adalah di area trendline di sini. Di sekitaran area $62.000. Yang kalau berhasil kita breakout teman-teman, saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, indikasi yang bagus, dan itu bisa menjadi awal lagi bagi kita untuk building momentum ke atas. Tentunya kita juga harus melakukan updates tentang berbagai hal, terutama mungkin dari spot Bitcoin ETF, apakah kita sudah kembali melihat inflow, kemudian bagaimana keadaan ekonomi di Amerika, bagaimana data-data ekonomi yang keluar, dan lain seterusnya. Itu juga bisa menjadi katalis, teman-teman. Jadi, ini untuk sementara adalah sebuah tahap penentuan menurut saya. Apakah kita akan melihat ini sebagai breakdown, retest, dan continuation, atau breakdown, tapi kita hanya fake out, dan kemudian kembali reclaim ke atas, dan justru breakout ke atas. Ini adalah area penentuannya nih. Nah, kita setelah berhasil ya teman-teman melakukan akumulasi di sekitaran area di sini, so untuk sekarang tidak ada lagi yang perlu kita lakukan selain menunggu keputusan dari market. Apakah akhirnya memutuskan untuk breakout dari 60.000 dan 61.000, itu tentunya merupakan berita baik, tapi kalaupun reject, ya kita maksimal hanya keluar dalam keadaan break even. Dan kalau memang kita kembali mendapatkan sell off teman-teman, yaitu lagi-lagi adalah peluang bagi saya untuk masuk. Saya akan kembali masuk mungkin di sekitaran area di sini. Selama ada setup yang bisa saya manfaatkan, saya akan masuk. Dan menargetkan, kalau untuk short term, ke area trendline setidaknya. Kalau kita breakout, maka kita bisa menarikkan ke area yang jauh lebih tinggi, apalagi kalau kenaikannya itu cenderung kita lihat impulsif, gitu ya. Maka kita bisa expect kenaikannya kemungkinan akan break sampai ke area 66 bahkan $67.000. So, malam hari ini kemungkinan kita akan kembali mendapatkan semacam volatility yang diakibatkan oleh unemployment rate. Pada intinya, kita harus melihat reaksi market di area ini. Apakah pada akhirnya ini prove to be a fake out atau ini adalah breakdown dan continuation. Itu mungkin bisa kita lihat dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan. Dan saya akan terus melakukan update tentang kira-kira clue-nya seperti apa dari market, kira-kira yang mana yang akan terjadi, dan itulah yang mungkin harus kalian tunggu di video-video berikutnya. Jadi stay tune aja di channel Hansen Law. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.